Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran ala ni'amillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dipertemukan di kajian rutin setiap hari Senin dan Kamis dengan Ustadz Lasanova. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk terus bertolabul ilmi bersama beliau. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan untuk salah satu jembatan untuk meraih maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak dan Ibu semua, langsung saja mungkin ke materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Lasanova. Kemana Ustadz? Ustadz monitor. Kayaknya keluar lagi. Keluar lagi ya, putus lagi. Dan insya Allah tema yang akan dibahas tentang gerakan feminisme revolusi yang ke-12 seri kajian pada zuhur. Untuk itu, mangga Ustadz udah masuk lagi ya. Foto sudah Ustadz. Untuk itu, mangga waktu dan tempat kami persilahkan pada Ustadz Lasanova. Masih di mute Ustadz itu nak. Masih di mute Ustadz. Nge-freeze kayak Ustadznya. Koneksinya jelek. Oh ya, siap. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Apakah file yang saya share bisa terlihat Pak Haji? Pak Ustadz bisa? Belum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi bahasan kita ini bahasan terakhir ya, dari perbincangan tentang perempuan di dalam ajaran Islam ya, yang mana materi ini menjadi penting karena kita sajikan untuk menjawab tuduhan-tuduhan terkait dengan feminisme ya, atau isu tentang kesetaraan gender di dalam ajaran Islam. Jadi ajaran Islam sebetulnya tidak pernah memiliki masalah apa yang disebut dengan penuntutan kesetaraan gender dari kaum perempuan. Ajaran Islam dari dulu ya, itu sudah terbukti kehadirannya mampu mengangkat derajat perempuan secara proporsional. Nah, nanti ada juga upaya lain yang dilakukan ya untuk mengangkat derajat perempuan itu di luar ajaran Islam. Itulah yang disebut dengan revolusi feminisme. Nah, nanti apa bedanya antara kedudukan perempuan dalam ajaran Islam dengan revolusi feminisme tersebut? Nah, seiring zaman berkembang ya, dari abad pertengahan kemarin kita sudah bahas ya, dari zamannya seorang perempuan Inggris yang bernama Mary Wollstonecraft yang menggagas supaya perempuan itu dihargai dan derajatnya dihormati ya, lalu dihilangkan pandangan-pandangan merendahkan perempuan. Nah, sejak saat itu sampai sekarang revolusi feminisme ternyata
kalau kendaraan ya, ibaratnya kendaraan itu tidak memiliki rem ya, tidak memiliki kemampuan untuk berhenti di tempat yang semestinya, di tempat yang proporsional. Nah, ini bedanya dengan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam menempatkan perempuan secara proporsional ya. Ajaran Islam sudah dibahas di 2 pertemuan terakhir, itu terkait dengan konsep az-zauj ya. Konsep zauj di dalam Quran mengenai laki-laki dan perempuan di mata Allah itu sama. Yang membedakan hanya karakteristik secara basyariahnya saja. Ya, kehadiran perempuan dan laki-laki tidak untuk saling bersaing atau berlomba ya, saling mengalahkan, tetapi kehadirannya adalah untuk saling melengkapi dan saling membantu di dalam kehidupan demi mencapai ridho ilahi. Nah, berbeda dengan revolusi feminisme yang nantinya menjadi satu gerakan yang ingin mencoba merubah fitrah perempuan. Yang dulu sebelum adanya gerakan revolusi ini perempuan itu direndahkan, yang disebut dengan pandangan misogini. Kemudian di abad pertengahan ketika Renaissance ya, Eropa itu mulai bangkit secara keilmuan dan memuja akal, lalu melakukan liberalisasi pembebasan ya dari keagamaan yang disebut dengan sekularisme. Di sanalah perempuan-perempuan di Eropa menuntut supaya derajatnya ya setara dengan laki-laki. Nah, ini perjuangan kaum feminis sampai di zaman modern sekarang ternyata sudah terbukti tidak bisa menempatkan perempuan pada jalur yang benar, tidak bisa mengantarkan perempuan kepada derajat yang semestinya. Ya, akan tetapi malah menjadi revolusi yang kebablasan. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membicarakan tentang bagaimana sebetulnya revolusi feminisme yang kebablasan itu. Nah, saya mulai dengan ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang yang gagal berpikir ya. Gagal berpikir, ada Harley Davidson Pak. Gagal berpikir dan gagal menggunakan akal ya. Allah berfirman dengan dimulai kalimat sumpah ya, walaqad. Nah, ini qad itu kan sungguh begitu. Jadi kalau ada ayat Quran dimulai dengan kata qad itu pasti terjadi. Ini ditambah lam taukid ya, lam penguat. Jadi walaqad pasti itu, sungguh pasti. Ini bukan main-main. Zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami akan lemparkan banyak sekali jumlah dari jin dan manusia ke neraka jahanam. Nauzubillah. Siapa yang dilemparkan itu lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka manusia yang punya akal tapi tidak mau berpikir, gagal menggunakan akal pikiran, gagal menggunakan daya nalar untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga mereka itu makhluk-makhluk yang walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata pun tidak bisa melihat. Tapi di sini tentu saja maksudnya bukan orang yang tunanetra, melainkan orang-orang yang buta terhadap kebenaran. Ya, tidak bisa mana membedakan kebinasaan dengan jalan kebinasaan dengan jalan petunjuk. Ya. Nah, walahum adzanun la yasmauna biha. Orang-orang yang seperti ini punya telinga pun tidak akan bisa mau mendengar. Bapak dan Ibu akan kesulitan menasehati orang-orang seperti ini, ya. Nah, maka Allah berfirman ulaika kal an'am. Mereka itu manusia tapi kal an'am seperti binatang ternak. Ya. Bahkan hum adallu. Mereka lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak itu tidak melakukan reformasi atau revolusi gender ya. Binatang itu tetap pada jalur kodratnya sebagai apakah itu binatang yang jantan ataupun betina, tetap dalam fitrah. Seekor kambing jantan ketika mau kawin masih tetap menghampiri betina. Tetapi manusia yang gagal berpikir, ini pernikahan sesama jenis saja banyak yang mendukung. Kan binatang ternak itu tidak mencapai kesesatan seperti itu. Jadi ketika manusia
gagal berpikir, ya Allah di sini menjelaskan kesesatannya lebih berbahaya, lebih parah daripada binatang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita nanti mendengar ya, ada orang-orang yang mendukung ideologi-ideologi yang menyimpang seperti revolusi feminisme dan penuntutan kesetaraan gender yang kebablasan, juga nanti menimbulkan masalah-masalah yang begitu banyak, termasuk juga masalah LGBT ya. Para ahli menjelaskan LGBT juga erat kaitannya dengan kasus revolusi feminisme ini. Nah, nanti jika kita bertanya, kenapa ada orang-orang yang justru di zaman sekarang itu malah mendukung ideologi-ideologi sesat seperti itu. Bahkan tidak lama ya kemarin itu ada seorang muslimah yang viral ya, seorang influencer kan membuat video yang mengatakan bahwa saya muslimah memilih untuk tidak punya anak. Nah, itu kan sampah pemikiran ya. Yang mana sampah itu kalau menumpuk menggunung nanti menjadi musibah yang lebih besar. Nah, nanti kan dibantu dengan gerakan-gerakan hak asasi manusia ya, ideologi hak asasi manusia, kemudian dengan jargon-jargon kebebasan ya, kebebasan beragama ya. Kalau kita bertanya kenapa muncul orang-orang yang seperti itu, jawabannya ternyata sangat simpel, sangat mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan itu di dalam Al-Qur'an, ya. Bahkan nanti tidak sedikit tokoh agama juga yang mendukung, ya. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Nabi, ya, dan oleh Allah supaya ditaati oleh kaum muslimah, tetapi kemudian dilanggar dengan gaya bahasa yang memukau bagi kaum awam. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 175 176, watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka nabaun. Nabaun itu adalah kabar berita yang turun dari langit ya, yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Orang yang menerimanya disebut nabiun ya, yang menyampaikannya itu nabiun. Tentang orang-orang yang sudah kami berikan ayat-ayat, tanda-tanda kami. Ya, ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dan ilmu itu menghasilkan petunjuk ya, tanda bahwa itu benar. Bagaimana semestinya perempuan itu ditempatkan dalam satu peradaban. Di dalam Islam, para ulama sudah menjelaskan bahwa peran perempuan di dalam peradaban Islam itu sangatlah penting. Ya, ibu adalah madrasah pertama daripada kami para lelaki yang mungkin di masa depan menjadi pemimpin, ya, menjadi pejuang, menjadi ulama, ya, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Ibu adalah madrasah pertamanya. Nah, maka Allah berfirman, sampaikan kepada mereka, ya, berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami. Mereka sudah tahu ya, posisi perempuan di dalam Islam itu sudah mulia. Tetapi kenapa terus digoncang, terus diserang ya, dengan jargon-jargon yang berbagai macam. Nah, maka Allah mengungkapkan dengan gaya bahasa fansalakha minha. Maka orang yang sudah paham itu ya, bahkan dikatakan cendekiawan, bahkan dikatakan ahli dalam bidang penafsiran ya. Nah, maka fansalakha minha, mereka melepaskan ilmunya itu minha ya, ayat-ayat yang sudah Allah berikan ya, yang sudah Allah turunkan kepada mereka menjadi ilmu, dilepaskan. Insalakho itu secara bahasa artinya adalah mengelupas ya, seperti ular yang mengelupas kulitnya. Ya, kalau orang Sunda bilang megar ya, megarkeun. Kalau orang Jawa bilang melungsungi begitu. Jadi insalakho itu dilepaskan ilmunya. Fa'at ba'ahu syaiton, maka setan mengikuti mereka. Fakana minal gowin, maka termasuk orang-orang yang sesat ya ketika diikuti setan. Nah, lalu Allah di ayat 176-nya berfirman, walau syi'na, kalaulah kami berkehendak, la rafa'nahu, pasti kami tinggikan derajat mereka.
biha dengan ayat-ayat yang mereka lepaskan tadi. Jadi kalau tidak dilepaskan, kalau ilmunya itu diamalkan, dijaga, pasti mereka sudah diangkat derajatnya. Ya, kaum perempuan, kaum feminis ini sudah Allah angkat derajatnya dengan ilmu Islam, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan ajaran hadis, dengan ajaran sunnah nabinya. Tetapi mereka melepaskan itu. Mau kemana ini? Para perempuan barat ini. Ya, yang nantinya juga mengajak perempuan-perempuan muslimah untuk mengikuti langkah mereka. Lihat, la rafa'nahu biha, kalaulah Allah berkehendak mereka akan diangkat biha dengan ilmu itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi mereka itu sangat melekat kepada keduniawian. Tuh. Ya, akhlad ini kan khalid itu kan sering diartikan kekal ya. Arti asalnya ini menempel seperti lem, nempel begitu. Akhladun itu isim tafdil, bentuk superlatif ya, bentuk sangat. Artinya di sini maknanya adalah sangat menempel. Nah, menempel sekali ilal ard kepada keduniawian. Artinya menunjukkan kecintaan kepada dunia yang begitu besar. Jadi apa faktor penyebab mereka meninggalkan ayat-ayat itu? Yaitu adalah hubbud dunya. Bapak dan Ibu bisa lihat nanti, kalau ada muslimah yang berani menanggalkan kerudungnya, ada muslimah yang berani menentang takdirnya sebagai perempuan, ya, tidak mau punya anak, tidak mau taat kepada suami, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka jawaban yang pasti dari Al-Qur'an adalah mereka itu akhlad ilal ard. Sangat hubud dunya sekali, ya. Sangat hubud dunya. Wattaba'ah hawahu, dan mereka juga mengikuti hawa nafsu, ya. Lalu Allah berfirman, famathaluhu kamathalil qalb, perumpamaan mereka seperti seekor anjing. Ini bayangkan Al-Qur'an kitab suci ya, yang turun dari Maha Suci, diterima oleh nabi yang suci, ya, kemudian ditafsirkan, diajarkan oleh para ulama yang dianggap sebagai makhluk suci, sampai harus menggunakan kata anjing. Di sini disebutkan al-kalbu ya. Famathaluhu, perumpamaan mereka itu kamasalil kalb, seperti seekor anjing. Ini di dalam ilmu bahasa Arab, di dalam ilmu balagoh ya, ada yang disebut dengan ilmu bayan. Di dalam bayan ada pembahasan ilmu tasbih. Tasbih itu ilmu tentang majaz, perumpamaan. Ada yang diserupakan, yaitu antara orang-orang yang meninggalkan ilmu mereka karena hubud dunia, diserupakan dengan seekor anjing. Ini tasbih, perumpamaan. Maka musyabahnya adalah orang-orang yang meninggalkan ya mohon maaf, musyabahnya itu al-kalbu ya, anjing. Kemudian musyabah bihnya adalah orang yang meninggalkan ilmunya. Lalu harus ada tu tasbih. Ada tu tasbihnya itu kaf ini, seperti. Nah ini ya, ada tasbih. Nah, wajhu syibahnya mana? Wajhu syibah itu yang dipersamakan. Yang dipersamakannya apa? Ini ya. Intahmil alaihi yalhath. Jika mereka diberi, yalhath tetap menjulurkan lidah. Aw tatrukhu yalhath. Atau kalau mereka tidak diberi, mereka pun menjulurkan lidah. Artinya akhlada ilal ardi ini ketidakpuasan ya terkait dengan hawa nafsu keduniawian, diibaratkan seperti seekor anjing yang menjulurkan lidah, baik diberi ataupun tidak. Nah, mau diberi tetap menjulurkan lidah, apalagi kalau tidak diberi. Ini menunjukkan anjing itu hewan yang tidak pernah puas begitu. Ya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzabu, itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Faksusil qasoso, maka kisahkanlah kisah ini la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Nah, supaya mereka mikir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi perempuan sekarang menjelma menjadi makhluk yang mengerikan dengan revolusi feminisme yang kebablasan. Yang asalnya agama-agama yang dibawa oleh para nabi, dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai jauh ke belakang, sampai bapak kita Nabi Adam alaihi salam,
perempuan ditempatkan di tempat yang terhormat, di tempat yang proporsional, ya. Itu bahkan terlihat dari cara mereka berpakaian. Jadi bohong kalau ada data sejarah mengatakan kita ini berasal dari kebudayaan primitif yang tidak memakai pakaian. Bohong itu. Karena bagi seorang muslim, kita diberikan ilmu terkait dengan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa alaiha salam di surga, yang kemudian melakukan pelanggaran lalu dikeluarkan dan dikirim ke alam dunia, itu sudah berpakaian, ya. Dan pakaian perempuan itu dari zaman dulu tertutup. Bisa kita lihat ini ada foto-foto jadul ya yang saya kumpulkan. Nah, foto-foto jadul ini bisa membuat kita untuk merenungkan bagaimana busana seorang perempuan di masa lalu. Jadi perempuan itu saking terhormatnya, busananya itu tidak bisa sembarangan. Busana itu mencerminkan identitas. Busana itu mencerminkan kehormatan. Ya, busana itu mencerminkan kedudukan. Sebetulnya sampai sekarang dan sampai kapanpun, seseorang bisa terlihat kemuliaannya itu dilihat dari salah satunya adalah dari penampilannya, ya. Bukan maksudnya harus bermegah-megah dalam penampilan, tetapi orang yang memiliki ilmu, memiliki akhlak, memiliki kemuliaan pasti terlihat dari pakaiannya. Ya. Jadi misalkan kalau kita lihat di sini ada foto ini tahun 1892 yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan ini tahun 1885. Ini adalah para mahasiswi kedokteran ya. Para mahasiswi kedokteran yang sudah lulus kemudian menjadi dokter dan pakaiannya terlihat sangat rapi, sangat sopan dan tertutup. Jadi tidak usah kita menjadi seorang muslim sebetulnya untuk memahami bahwa perempuan itu harus berbudaya busana tertutup. Jadi yang disebut dengan perempuan berbusana tertutup itu bukan hanya ajaran Islam, tapi ajaran budaya-budaya terdahulu pun sudah menghormati perempuan ya dengan cara memakaikan pakaian yang tertutup ya. Jadi Islam itu nanti justru mengembalikan fitrah ya, budaya yang sudah hilang di zaman dahulu. Ini pun pastikan dilahirkan dari ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Apakah itu di India dari ajaran Hindu, entah nabi siapa, apakah itu di Jepang ya atau di Eropa, itu ada nabi yang diutus dan pasti mengajarkan bahwa perempuan itu harus tertutup pakaiannya. Karena kalau terbuka itu menunjukkan bahwasanya perempuan tersebut tidak memiliki kedudukan yang terhormat. Jadi semakin terbuka pakaian perempuan, semakin dia terhina. Kenapa? Karena aurat atau batasan kesucian perempuan itu di tubuhnya, di badannya hanya dipersembahkan bagi laki-laki, bagi pasangan yang dianggap pantas untuk melihatnya. Ya, dalam konteks keislaman kan disebutnya mahram begitu ya, mahram. Jadi perhiasan ibu, perhiasan mbak ya semuanya itu hanya pantas untuk mahram, untuk seorang yang dijadikan sebagai pasangan, untuk seseorang yang menjadi pengayom kita seperti keluarga ya. Selain daripada orang-orang itu, kita tidak akan mampu menyaring apakah orang tersebut ketika melihat aurat kita mereka memiliki hati yang bersih ataupun tidak. Makanya ajaran Islam itu menjaga ya hal-hal tersebut dari batasan-batasan yang tidak diinginkan ya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Nah, maka di sini terlihat ya perempuan dari zaman dulu memang sudah tertutup. Ini juga ada foto dari wanita-wanita Belanda ya. Ini yang dulu menjajah kita kan. Pakaian laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, perempuan itu kesannya lebih tertutup, lebih terurai ya, gombrang begitu ya, sehingga lekukan tubuhnya tidak terlihat. Nah, jadi kalau ada perempuan yang menggunakan pakaian sehingga lekukan tubuhnya terlihat, itu kan laki-laki akan memandangnya berbeda.
Ada laki-laki yang memandang perempuan itu dengan kehormatan, ya, dengan ilmu. Ada juga laki-laki yang memandang perempuan dengan hawa nafsu. Nah, apabila perempuan itu menggunakan pakaian yang justru membukakan aurat dan menarik untuk hawa nafsu laki-laki, maka itu adalah tindakan-tindakan yang dari sebelum ada Islam sudah diakui sebagai tindakan yang tidak terpuji. Nanti kita lihat ayat-ayatnya ya, bukan hanya di dalam Quran tetapi juga di dalam Bible. Di dalam kitab orang Yahudi juga di dalam Tanakh, ya, itu disebutkan bahwa perempuan itu dari dulu terhormat dengan pakaian yang tertutup. Nah, ini contoh lukisan gambar perempuan di Arab sebelum ada Islam ya. Ini di semenanjung Arab, pakaiannya tertutup padahal ini seorang pengamen, penari begitu. Ya, yang kerjaannya menghibur. Wanita penghibur pun masih tertutup seperti ini, ya. Kemudian wanita Mesir ya dalam lukisannya terlihat memang pakaiannya pun tertutup. Nah, bukan hanya di Jazirah Arab ataupun di benua Eropa dan Afrika, tetapi di Asia pun sama. Wanita Cina, wanita Korea, kalau kita lihat baju kebudayaan mereka, ya pakaian perempuan itu selalu lebih panjang, lebih besar daripada laki-laki. Ya, ini kan jubahnya begitu ya. Kemudian di sini ada lukisan dan juga pahatan patung bagaimana perempuan Persia dulu berpakaian. Ini Persia Raya ya. Persia Raya juga pakaian perempuannya gombrang begitu ya, panjang, terurai, tertutup. Ya, tidak ada yang membukakan perut ya, kemudian membukakan belahan dada misalkan ya, mohon maaf. Jadi dari dulu perempuan itu memang terhormat kalau tertutup. Nah ini ya, ini foto-foto wanita India meskipun dari kalangan kaum menengah ke bawah, ya tetapi masih menggunakan pakaian yang tertutup meskipun seadanya. Ini dari Jepang ya, ketika upacara keluarga seperti ini pernikahan, pakaian perempuan dengan laki-laki itu berbeda ya, lebih panjang, lebih terurai, lebih tertutup. Ini wanita di Filipina ya, pakaian kebudayaannya seperti ini. Lalu ada bahkan suku-suku yang dianggap primitif ya, seperti misalkan suku Ainu ini di Hokkaido ya di Jepang, dan suku-suku orang-orang Afrika seperti di Somalia. Meskipun mereka terkenal dengan budaya yang terbelakang ya, tetapi masalah pakaian perempuan itu sama, bahwa perempuan itu memakai pakaian yang lebih tertutup daripada laki-laki. Jadi kalau laki-lakinya sampai telanjang dada seperti ini, perempuan itu kan masih tertutup dadanya tuh ya, bahkan memakai semacam selendang begitu. Lalu kemudian roknya juga panjang dan terurai. Jadi di mana-mana fitrah manusia ya menilai perempuan itu begitu. Nah ini Romawi ya, kebudayaan Romawi terlihat dari lukisan-lukisan di Romawi. Lukisan-lukisan tentang Romawi ini memperlihatkan pakaian perempuan yang lebih tertutup daripada wanita. Tuh lihat Pak, ini laki-lakinya ya yang memakai celana pendek. Perempuan itu terurai dan tertutup. Di kita, lihat saja sekolah-sekolah modern, semacam di SMP atau di SMA, ya, atau bahkan pakaian-pakaian umum yang diperlihatkan oleh masyarakat ketika hangout, ya, atau nongkrong di mall, misalkan. Kenapa justru perempuan yang memakai rok pendek? Kan ini terbalik. Justru di sekolah-sekolah seperti seragam SMA itu, kenapa laki-laki yang memakai celana panjang? Justru kenapa perempuan yang pakai rok? Itu kan aneh ya, terbalik ini. Jadi bagaimana bisa moral dan akhlak itu diajarkan secara sempurna di sekolah-sekolah umum, ya bahkan memakai pakaian saja mereka terbalik ya. Jadi perempuan yang pakai rok pendek aneh, tapi kalau laki-laki pakai celana panjang itu terbalik. Nah, ini misalkan di Eropa ya, contoh pakaian keluarga kerajaan Inggris. Ini Ratu Victoria, pakaiannya itu sangat tertutup. Lihat bagaimana kedudukan seorang ratu terlihat ya, kemegahannya, kemewahannya, kehormatannya. Nah, dilihat dari pakaian yang berbeda dengan laki-laki ya, pakaiannya menutupi. Jadi tidak terbuka, apalagi pakai pakaian yang seperti belum jadi dijahit begitu. Nah ini Indonesia ya, budaya kita, ibu kita, nenek kita dulu juga berpakaian yang beda dengan laki-laki. Pakaiannya lebih tertutup, ya, lebih gombrang, lebih besar, lebih terurai. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Baru di zaman kita sekarang ini, ya, pakaian wanita jadi sama dengan pakaian laki-laki. Bahkan di beberapa model tertentu justru pakaian perempuan yang lebih minimalis. Nah, apakah tidak terasa bahwa ini adalah satu fitnah besar kepada dunia perempuan? Dan ini tidak terjadi kecuali ya setelah adanya penuntutan kesetaraan gender itu, yang nanti berakhir menjadi revolusi feminisme, dan revolusi feminisme itu menjadi kebablasan, ya. Jadi pakaian wanita yang menyerupai laki-laki hanya terjadi di abad modern. Lihat, jadi di zaman kita sekarang justru laki-laki dan perempuan itu pakaiannya bisa disamakan. Bahkan nanti lebih minimalis perempuan, ya. Nah, ini kan fitnah, ya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, gerakan feminisme ini gerakan revolusi yang kebablasan. Tidak dapat dipungkiri, gerakan feminis di Barat ini merupakan respon dan reaksi terhadap satu situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana, yaitu masalah perempuan direndahkan yang disebut dengan pandangan misogini, ya. Lalu perempuan di sana mau menghilangkan pandangan misogini itu tidak disalahkan. Seperti Mary Wollstonecraft yang kemarin kita bahas itu, ya, dia menginginkan supaya pandangan misogini merendahkan perempuan di Eropa itu hilang. Itu gerakan yang masih proporsional. Tetapi semakin zaman berkembang, ya, semakin teknologi maju, nanti justru orang-orang yang hubbud dunia, wanita-wanita yang mencintai dunia, ya, yang melupakan kewajiban dan fitrahnya sebagai wanita, itu nanti melakukan reformasi atau revolusi feminisme ini secara kebablasan. Ya, yang harusnya dia ketika berada di satu level yang proporsional, dia berhenti di sana, ya, direm begitu, ini malah terus menuntut, ya, segala macam, menuntut ini itu, ya, terutama menyangkut nasib dan peran kaum wanita. Nah, dikatakan di sini, namun pada beberapa dasawarsa terakhir, gerakan feminis di Barat kelihatan mengalami stigmatisasi. Mandeg sekarang. Perempuan sudah diterima misalkan di Barat, oke, disamakan, ya, kesetaraan, ya, gender, disamakan hak-haknya dengan laki-laki. Bahkan nanti mereka tidak dibeda-bedakan dalam hal pekerjaan, dalam hal upah, gaji, ya, dalam haknya untuk mengikuti pemilu, ya, mengenyam bangku pendidikan dan seterusnya, itu diterima. Nah, ajaran Islam juga sebetulnya menerima itu semua. Jadi sebetulnya kalau gerakan kesetaraan gender itu mau proporsional, mau masih berada di track record yang benar, justru harus kembali kepada hukum Islam. Karena hukum Islam itu sangat emansipatoris, sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender, tetapi dalam proporsi yang benar, dalam proporsi yang tepat begitu. Nah, beda halnya dengan revolusi feminisme di Barat yang justru malah nanti seolah-olah balas dendam kepada laki-laki. Yang asalnya dulu mereka direndahkan, sekarang mereka mau balas dendam, ya, yang akhirnya mereka merusak sendi-sendi kehidupan laki-laki. Tidak mau menikah dengan laki-laki, ya. Nanti berumah tangga itu dianggap seperti hidup bersama musuh. Mereka juga tidak mau menikah, tidak mau melahirkan bahkan. Jadi wanita-wanita kaum feminis yang kebablasan ini berkata kepada Bapak, kalau Bapak mau punya anak sendiri, silahkan lahirkan sendiri. Nah, ini kan sampai nanti ada fenomena bayi tabung, ya. Juga ada kebiasaan mengadopsi anak yang menjadi tren, ya, bukan mengadopsi hanya untuk berbuat kebaikan, menyantuni fakir miskin atau mengurus anak yatim, tetapi mengadopsi anak itu menjadi tren di kalangan wanita-wanita Barat untuk supaya mereka tidak melahirkan anak. Nah, bagi para feminis radikal, menjadi seorang istri itu dikatakan sama dengan disandra. Tinggal bersama suami sama dengan tinggal bersama musuh atau living with enemy, ya. Nah, maka sebetulnya ini yang harus diketahui, ya, penting sekali. Reaksi tajam muncul di Barat, ya. Reaksi tajam datang dari banyak kalangan. Di antaranya, misalkan seorang yang bernama Pat Robertson. Pat Robertson ini mantan calon presiden Amerika Serikat. Beliau mengatakan apa? Ini orang Amerika, ya.
Lihat, ini bukan orang Islam. Dia mengatakan para feminis itu kerjanya cuma mengompori wanita agar meninggalkan suami dan membunuh anak-anak mereka sendiri, mengamalkan perdukunan, menjadi lesbian, dan merontokkan kapitalisme. Ini kemarahan Pat Robertson kepada wanita-wanita yang hidup seenaknya. Lalu ada penulis terkenal yang namanya Susan Jane Gilman. Beliau mengatakan banyak kaum wanita sekarang ini menganggap feminisme tidak dilihat di sini. Kalangan lain pun menilai wacananya sudah terlalu elitis, filosofis, ketinggalan zaman, kekanak-kanakan, dan tidak relevan. Gerakan feminisme juga disalahkan karena dianggap telah mengebiri laki-laki, menyuburkan pergaulan sesama jenis, ya, mengubah perempuan menjadi makhluk yang gila karir, hidup dalam kesepian, lantas pulang ke rumah hanya untuk memberi makan kucing dan anjing. Nah, ini di barat ya, lucu. Nah, diakui atau tidak ya, maka revolusi feminisme ini nanti menciptakan masalah yang cukup serius, ya, bahkan bukan hanya terkait dengan kehidupan perempuannya saja, tapi berhubungan dengan kehidupan seluruh manusia ya, bersama laki-lakinya di dunia, ya, dan juga keseimbangan alam. Lihat, sudah merusak seni-seni masyarakat dan menghancurkan nilai-nilai keluarga. Negara-negara maju seperti di Jerman, Belanda, Jepang, Singapura, nanti Bapak dan Ibu yang pernah mengunjungi negara-negara ini pasti paham, pasti tahu. Kenapa kalau kita datang ke Jerman, ternyata tidak semua orang Jerman. Banyak sekali imigran di sana, banyak sekali orang asing. Begitu juga di Belanda, begitu juga saya sendiri di negeri Jepang, ya, selama 4 tahun di sana berkuliah, itu sering bertemu dengan nenek-nenek, kakek-kakek, dan orang-orang asing. Tidak ada anak muda. Ya, jarang sekali. Nah, mereka semua tengah berupaya mengatasi apa yang disebut sebagai krisis kependudukan. Ini Pak masalahnya. Demographic crisis ya. Tidak ada manusia, ya, sumber daya manusia itu menurun drastis. Nah, lihat ini sebuah laporan dari PBB ya. Ini dari PBB. Memperkirakan tahun 2030 daratan Eropa akan kehilangan sekitar 41 juta penduduknya. Jadi birth rate-nya, angka kelahirannya terus menurun. Meskipun terus kedatangan imigran, nanti menurut survei justru wanita-wanita imigran ini yang banyak melahirkan. Jadi orang Eropa aslinya tidak ada, ya. Banyaknya wanita yang berupaya mencegah kehamilan, menggugurkan kandungan, nanti berdampak sangat buruk pada masa depan negara-negara tersebut. Nah, menurut laporan di majalah Stern ya, nomor 27, ini saya kutip dari tulisan Dr. Ustadz Syamsuddin Arif ya. Nah, Dr. Syamsuddin Arif mengutip majalah Stern nomor 27 edisi 28 Juni 2005. Jika dalam kurun waktu 50 tahun angka kelahiran selalu lebih kecil dari angka kematian. Jadi yang lahir sedikit, yang meninggal tetap ya jumlahnya banyak. Seperti sekarang, maka pada tahun 2060 populasi di Jerman, lihat ini, di negara Jerman diprediksi akan dinominasi oleh negara atau oleh generasi tua jompo. Jadi Jerman kelak akan menjadi Land on Kinder atau negeri tanpa anak kecil ya. Jadi kalau Bapak nanti Pak Haji menonton Piala Dunia ya tahun 2060 tidak ada timnas Jerman nanti. Kalau misalkan Jerman tidak segera mengubah ya Pak. Jadi tidak ada manusia Bapak Ibu ya. Nah, ini misalkan statistik ya tentang negara Jerman yang mengalami krisis demografi. Nah, ini. Tuh kan, Jerman akan ditimpa krisis demografi yang menakutkan. Jadi, di sini disebutkan bahwa garis yang berwarna biru ini adalah penduduk yang berumur kurang dari 30 tahun ya. Sedangkan garis yang berwarna coklat ya, itu penduduk yang berumur 60 tahunan. Nah, di tahun 1950 ya, justru generasi tua ini hanya sekitar 15% dan generasi muda itu ada 45%. Tetapi sekarang 2021 ya, berarti di sini. Sekarang jumlahnya sudah sama ya. Sudah balance. Jadi yang tua banyak ya, yang kecil juga masih ada yang lahir. Nah, kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka Jerman di tahun 2050-2060 justru akan mengalami situasi yang terbalik ya dari tahun 1950. Nah, terbalik.
generasi tuanya itu menjadi banyak ya, karena manusia terus menua, dan generasi mudanya tidak ada karena yang menua ini tidak mau melahirkan. Nah, jadi akan menjadi negara tua jompo gitu, Pak. Negara lansia begitu ya. Nah, ini tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi hampir di negara maju di Eropa. Nah, contoh misalkan ini kan, ini sudah menjadi wacana umum ya. Bapak dan Ibu bisa lihat ini ada buku ya yang ditulis oleh Richard Verdugo ya, yang berjudul The Demographic Crisis in Europe. Nah, jadi krisis demografi, krisis kependudukan di Eropa ya. Ini bisa dibaca tuh di sini. Bagaimana dulu anak muda itu tahun 1994 ya, ini masih 40% ya keluarga yang punya anak gitu. Tapi kemudian di tahun 2014 turun 33% ya. Anak muda dari 79 juta ya, orang tuanya 93 juta. Ini bertambah ya, sudah menjadi generasi tua. Kemudian apa ini ya? Nah ini banyaknya datang imigran untuk bekerja ya ke Eropa, dan imigran-imigran ini nanti punya istri yang mana istri itu tuh higher ya, lebih tinggi rasio kelahirannya daripada native ya. Native itu kan penduduk asli ya. Jadi imigran itu lebih tinggi rasio kelahirannya daripada penduduk asli ya. Ya akhirnya nanti tuh Norwegia, Prancis, Islandia, Italia mengalami krisis kependudukan. Jadi semuanya kakek-kakek, nenek-nenek. Seperti saya waktu di Jepang 2012 sampai 2016 itu kalau naik bis ya ada emak-emak begitu. Naik kereta ada emak-emak lagi. Jadi banyak sekali emak-emak di sana, Obacang. Nah, ini ada seorang pemerhati khusus ya yang di dalam masalah krisis demografi di Eropa. Di belah setengah planet bumi. Bagaimana solusinya ini? Ya, krisis demografi di Eropa. Saya pikir katanya kita ini memerlukan imigrasi ya. Jadi solusinya itu ada dua macam ya, untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek beliau mengatakan ya butuh imigran. Nah, tapi untuk jangka panjang, lihat untuk jangka panjang dia sendiri yang mengatakan ya, we need more birth ya. Kita ini butuh kelahiran, butuh perempuan yang melahirkan ya. Jadi dalam jangka pendek kita memang sekarang membutuhkan imigran, ya. Dalam jangka pendek kita membutuhkan imigran untuk membantu menunjang keberlangsungan kehidupan, ya, tatanan masyarakat, ya, sosial di Eropa. Jadi di mana-mana pabrik, pekerjaan membludak, tetapi sumber daya manusia tidak ada. Makanya membutuhkan imigran dalam jangka dekat, ya. Tapi dalam waktu jangka panjang kita ini sangat membutuhkan kelahiran. Jadi sangat membutuhkan perempuan-perempuan yang mau melahirkan. Bahkan ketika saya di Jepang, saya mendengar ada pemerintah Jepang ya yang mengatakan harusnya perempuan itu diam di rumah dan membuat anak, mengurus anak begitu. Ya. Jadi sudah menjadi ideologi yang ditinggalkan sebetulnya, menuntut kesetaraan gender dan revolusi feminisme itu. Nah, ini tidak terjadi hanya di Eropa ya, tapi juga di benua Asia. Tadi Korea, Jepang yang paling parah, dan juga di benua Amerika. Ini Amerika terus menurun ya, penduduknya. Kemudian Jepang ini juga sangat parah sekali, dan Korea ya. Jepang, Korea itu paling parah lah di Asia. Ini sebagian dari statistik yang bisa kita cek ya. Nah, jadi karena terlalu radikalnya dan melampaui batas kewajaran yang umum, gerakan feminis di Barat ini berangsur-angsur surut. Dan kini nyaris tinggal wacana, ya. Sekarang perempuan di Barat itu semua mengidamkan memiliki putra, dan semua mengidamkan menjadi istri yang baik, dan semua memilih untuk bekerja di pekerjaan yang tidak bertentangan dengan fitrah perempuan. Itu sudah terjadi di Barat sekarang. Dan kita umat Islam dari dulu sudah memposisikan perempuan seperti itu. Jadi kita ini hanya penonton saja. Melihat perempuan Barat bertingkah laku seperti ini, bertingkah laku seperti itu, kita hanya menonton saja, ya.
yang akhirnya mereka kembali kepada konsep zauj itu sendiri. Ya, kalau bahasa kita mungkin kamana wae atuh maneh teh gitunya, kadi itu para rugu. Makanya peradaban barat, peradaban Kristiani ini disebut oleh Quran dengan istilah ad-dhalun, ya, dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim walad dolin, disebutnya dolin. Dolin kan ad-dhalun, artinya orang-orang yang tersesat, tidak tahu mana kebenaran. Kalau Yahudi disebutnya magdub. Magdub itu tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan. Kalau orang-orang yang tersesat ini mau melaksanakan tetapi tidak tahu mana yang benar itu, gitu kan? Nilai mana yang benar itu. Nah, jadi sudah tampak terjadi semacam kejenuhan dan keresahan, timbul semacam merasa bersalah karena melawan naluri dan mengingkari kodrat diri sendiri. Nah, sekarang muncul gerakan-gerakan yang justru menentang kesetaraan gender, justru menentang revolusi feminisme, kesetaraan gender dan revolusi feminisme yang kebablasan. Ditentang sekarang di barat itu, ya. Muncullah gerakan antitesis yang menyeru kaum wanita agar kembali ke pangkal jalan. Misalkan ada tokoh bernama Erin Patriapizzi, ya, penulis buku Prone to Violence. Kemudian ada Kathleen Flanagan, ya, kolumnis tetap di Atlantic Monthly. Ini juga sering menulis artikel-artikel tentang bagaimana perempuan itu seharusnya diperlakukan. Kemudian ada Iris Krasnow, penulis buku Surrendering to Motherhood, ya, dan mantan pengacara Caroline Graglia, penulis buku Domestic Tranquility. Mereka ini dapat dikatakan mewakili arus balik menentang feminisme. Tuh, Pak. Demikian pula Lydia Sherman dan Jenny Kensi, ini yang paling terkenal, ya, yang mendirikan yayasan LAF, Ladies Against Feminism. Jadi perempuan menentang revolusi feminisme. Ya, karena sudah terasa masalahnya ini. Krisis demografi itu bukan masalah yang kecil, ya. Jadi menurut pandangan mereka, gerakan feminisme hanya akan menyengsarakan kaum wanita. Relasi gender tidak harus dipahami sebagai perseteruan dan pertarungan antar kelompok, antara laki-laki dan perempuan, seperti musuh yang harus saling mengalahkan, bukan begitu, ya. Tetapi relasi gender itu adalah bukan saling menegasikan, menghilangkan peran begitu, berebut posisi, tetapi harus dalam perspektif kerjasama dan hubungan timbal balik. Bukankah ini konsep zawaj di dalam Quran, ya? Nah, maka dalam arti saling menopang dan bahu-membahu, membangun keluarga, bangsa dan negara, saling melengkapi, saling mengisi dan saling menghargai satu sama lain. Jadi mulia di dunia masing-masing. Bukankah ini ajaran Islam? Jadi yang diperlukan oleh orang barat dari dulu, dari abad pertengahan, dari 1600-an, dari 1700-an, sebetulnya bukan revolusi-revolusi feminisme yang seperti itu. Sebetulnya yang mereka butuhkan dari dulu adalah konsep az-zawaj di dalam Al-Quran. Tapi mereka adalah qaumun la yatafakkarun, kaum yang tidak mau berpikir, qaumun la yafqahun, kaum yang tidak mau memahami, dan Al-Quran menyebutnya qaumun la yaqilun, kaum-kaum yang tidak berakal. Nah, jadi kesimpulannya begini, ya. Nanti keburu mati lagi nih, ya. Kesimpulannya, Islam punya konsep zawaj, laki-laki dan perempuan equal, sama, berperan penting dalam peradaban manusia, saling melengkapi, saling membantu, menopang, bukan untuk saling mengalahkan, ya. Saya buat gambar seperti ini, Bapak Ibu, ya, laki-laki dan perempuan, ya, derajatnya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah. Nah, tetapi nanti ketika manusia pertama, ya, laki-laki pertama dan perempuan pertama diciptakan oleh Allah lalu tinggal di surga, ada konspirasi iblis di sana. Iblis sudah menyerang manusia dengan istilah yang sekarang disebut sekularisme. Melihat hanya dengan satu mata saja, yaitu mata ilmu-ilmu empirik, bukan ilmu wahyu. Wahyu dibuang ke tempat sampah. Ya, perintah Allah itu dibuang. Nabi Adam dan Siti Hawa itu diperintah oleh Allah tidak mendekati pohon itu, tidak memetik buah itu. Tetapi iblis menggoda mereka supaya ilmu tentang wahyu Allah itu dibuang, ya, dipisahkan. Dan iblis menggoda dengan iming-iming sesuatu yang menggiurkan secara nafsu keduniawian. Jadi yang disebut dengan jurus liberalisasi, kemudian sekularisasi, ya,
liberalisme, sekularisme, itu sudah dari dulu diprakarsai oleh iblis dan sudah diamalkan untuk menyerang bapak dan ibu kita. Makanya ada gerakan-gerakan sekarang di zaman modern kembali diulang, liberalisme dan sekularisme, ya, nanti ada pluralisme dan isme-isme yang lain, itu justru sebetulnya adalah konspirasi iblis. Dan manusia-manusia yang mengikuti konspirasi tersebut, makanya kita kemarin sebut dengan istilah diabolisme intelektual. Intelektual ala iblis, begitu. Ya. Yang mana konspirasi iblis ini nanti melahirkan pelanggaran, pengusiran, ya, Adam dan Hawa dari surga. Nah, versi Quran, Adam dan Hawa itu ada pertaubatan. Tetapi versi Bible, Siti Hawa itu dikutuk. Ya, perempuan itu semuanya dikutuk untuk mengandung dan melahirkan. Ya, harus merasakan kesakitan begitu. Nah, maka turun ke dunia, menurut kitab suci, Hawa bersalah dan dikutuk. Ini ya, menurut Bible. Maka di dunia menjadi mitos bahwa perempuan itu makhluk yang bersalah. Jadi Adam dan Hawa berketurunan, turun-temurun, lalu anak-anaknya memperbincangkan masalah pengusiran ibu bapaknya dari surga, akhirnya jadi mitos bahwa perempuan yang bersalah. Nah, sudah dibahas kan mitos-mitos ini ketika kita di 2 pertemuan kemarin. Lalu mitos ini diperkuat oleh Bible, kitab suci yang justru di dalamnya ada kutukan kepada perempuan, malah mendukung mitos. Beda dengan Al-Quran, kalau Al-Quran justru menghilangkan mitos itu. Ya, nah maka mitos yang didukung oleh kitab suci nanti naik kelas Bapak Ibu jadi keyakinan. Nah semakinlah mereka yakin bahwa perempuan itu bersalah, perempuan itu makhluk rendah, perempuan itu makhluk yang terbelakang dan juga makhluk terkutuk yang harus disalahkan, sehingga muncul pandangan misogini, memandang rendah perempuan. Yang mana saya gambarkan seperti ini, laki-laki di atas, perempuan direndahkan, ya, di bawah. Nah, kemudian abad berlalu, masuklah Eropa ke zaman Renaissance, ya, Enlightenment, zaman abad pencerahan menurut mereka, yang sebetulnya mereka sebut the Dark Age, ya, zaman kegelapan. Sekarang setelah mereka menghancurkan dunia Islam di Andalusia, lalu merebut semua kitab-kitab dari para ulama Islam di sana, dan mereka mempelajarinya, mereka tergila-gila dengan ilmu sains, ya, yang ditulis oleh ulama-ulama Islam. Lalu mereka menyatakan diri liberal, ya, bebas dari agama, tidak mau lagi mendengarkan doktrin gereja yang sudah terbukti melakukan vandalisme atau kekerasan bahkan kepada perempuan, ya. Nah, di zaman inilah para perempuan di Eropa menuntut kesetaraan gender. Tokohnya itu tadi Mary Wollstonecraft, ya. Tetapi setelah zaman Mary Wollstonecraft, justru para perempuan-perempuan yang hubud dunia, ya, sangat mencintai dunia, tidak mau melaksanakan kewajiban dan fitrahnya sebagai perempuan, justru melakukan revolusi feminisme yang kebablasan karena mereka dendam nanti kepada laki-laki. Nah, revolusi feminisme yang kebablasan ini saya gambarkan seperti ini. Jadi perempuan sekarang di atas, ya, laki-laki tertindas di bawah, sehingga perempuan itu sampai tidak sudi menikah, sampai tidak sudi melahirkan. Makanya muncul LGBT, ya, perempuan menyukai perempuan. Nanti laki-laki pun yang kecewa ditinggalkan oleh perempuan seperti itu, laki-laki pun mengikuti, mencontoh, ya. Ternyata laki-laki dengan laki-laki lagi juga, oh bisa ya, saya suka kepada laki-laki lagi, begitu. Ya, jadi suburlah praktek homoseksual juga. Ya, LGBT itu juga sama, ya. Jadi LGBT, ya, transgender, ya, biseksual, homoseksual, semuanya lah penyimpangan seksual, itu juga disuburkan salah satu diantaranya oleh gerakan revolusi feminisme yang kebablasan. Nah, maka sebetulnya mereka itu masuk ke satu jurang, lalu berusaha untuk keluar, tapi malah masuk jurang yang baru. Ya, jadi misogini ini sudah masalah bagi perempuan di Barat. Sekarang perempuan yang menuntut kesetaraan gender, tapi malah kebablasan, jadi revolusi feminisme yang justru merusak sendi-sendi kehidupan, malah mereka masuk jurang yang baru. Inilah peradaban dolun, peradaban orang-orang yang tersesat, tidak tahu mana nilai yang sebenarnya. Ya, nah sampai akhirnya mereka kembali kepada apa yang kita sebut sebagai konsep zawaj ini, ya. Jadi kembali ke akar rumput, kembali ke pangkal jalan, ya. Mereka menentang gerakan-gerakan feminis yang radikal seperti itu. Nah, ini Pak perjalanan, ya,
perempuan-perempuan barat yang sekarang justru dimunculkan di dunia Islam. Nah, jadi manfaat kajian kita itu adalah untuk menjawab sebetulnya ya tuduhan-tuduhan. Jadi kalau tidak ada tuduhan kepada dunia Islam, sebetulnya kita tidak usah memperdulikan nasib ya perempuan di barat ini, ya biarkan saja ya, karena itu urusan mereka. Tetapi karena mereka menuduh bahwa katanya Al-Qur'an juga mengandung ayat-ayat misogini ya, bahwa juga dalam syariat Islam ada syariat-syariat yang merendahkan perempuan, bahwa juga di dalam hadis-hadis Nabi ada pandangan merendahkan perempuan dan merugikan perempuan, begitu. Jadi mereka mencoba untuk mengelabui muslimah-muslimah supaya melakukan hal yang sama dengan mereka. Ini menjadi kewajiban kita untuk menjelaskan. Minimal, kalaupun kita tidak bisa menyadarkan perempuan-perempuan yang tergabung dalam revolusi feminisme kebablasan ini, minimal kita menyadarkan orang-orang Islam sendiri, kaum muslimah. Minimal atau tatangga orang, Pak, gitunya, orang-orang muslimah ya, perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita tidak ikut-ikutan begitu, karena dengan diviralkan videonya seperti kemarin itu, ada muslimah yang tidak 1 orang, tahun depan bisa jadi 2 orang, ya 10 tahun ke depan bisa jadi 20 orang, nanti terus bertambah 200, 2000. Bagaimana ketika sampah pemikiran itu terus bertambah banyak, kan begitu ya, itu kan masalah. Nah, sebagai penutup ya, masih ada waktu ini. Sebagai penutup, saya akan bacakan bagaimana justru di dalam Al-Quran dan Alkitab ya, perempuan itu dari dulu sudah menutup aurat. Nah, ini sebagai data pelengkap ya. Jadi bagaimana kemuliaan perempuan itu bukan melepaskan ya sekarang. Sampai ada muslimah mengatakan, saya ini tidak berkerudung, yang penting tidak berzinah, begitu. Memangnya menutup aurat itu supaya tidak berzinah? Bukan, itu menutup aurat supaya tidak terjadi perzinahan, itu hikmah saja. Hikmahnya begitu, ya. Tetapi yang dijadikan sebagai tujuan pensyariatan penutupan aurat adalah ta'abudi, peribadahan. Karena Allah perintahkan kepada nabinya supaya nabi mengatur pakaian perempuan itu ditutupi seluruh badannya kecuali yang biasa terlihat, kan dalam surah An-Nur itu ya. Apa yang biasa terlihat itu Nabi sudah menjelaskan di dalam hadis. Yang biasa terlihat itu wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan boleh terlihat. Artinya ibu, ketika kita berpakaian muslimah, kaki itu juga harus ditutup. Ya, ini yang sering dilupakan. Disangkanya kaki itu tidak apa-apa dan laki-laki tidak akan ada yang tertarik kepada kaki saya. Itu bukan masalah tertarik atau tidaknya laki-laki. Ini masalah ta'abudi, ibadah. Islam mengatur ibu tidak boleh memperlihatkan bagian badan manapun kecuali hanya wajah dan telapak tangan. Artinya kaki itu harus ditutup. Ibu kalau keluar rumah biasakan memakai kaos kaki. Ya, memakai kaos kaki tipis, begitu kan? Ada ya. Jadi jangan terlihat kaki ibu sebetulnya begitu. Ini jarang disadari ya, hanya sedikit dan sudah menutup kakinya. Jadi yang harus terlihat itu, yang boleh terlihat itu wajah dan telapak tangan, itu jelas dalam hadis Nabi. Bahkan dikatakan satu riwayat bahwa Siti Asma ya, Siti Asma kalau tidak salah, itu pernah memakai pakaian yang tipis kan di hadapan Nabi. Lalu Nabi mengatakan Asma tidak pantas bagi perempuan yang sudah balik memakai pakaian yang tipis seperti itu karena terlihat lekukan tubuhnya. Lalu kata periwayat hadis ini, sahabat mengatakan, maka merahlah pipi Asma. Saya lupa apakah Asma atau Hafsah ya. Kalau tidak salah Asma binti Abu Bakar. Jadi merahlah pipinya. Ini menunjukkan bahwa wajah itu terlihat. Ya, jadi tidak ditutup seperti pakai masker begitu, tidak. Ya, itu wajah itu terlihat. Dan Nabi mengizinkan itu. Nabi mengatakan hada wa hada, ya, wajah dan telapak tangan ditunjuk ini dan ini, kata Nabi. Boleh terlihat. Nah, maka rambut itu bagian yang harus ditutupi. Jadi siapa bilang konsep hijab itu tidak disepakati? Kan ada ya orang yang mengatakan
bentuk hijab itu tidak disepakati, katanya begitu, ya. Jadi hijab Indonesia bisa saja perempuan pakai baju sopan tapi tanpa, ya. Nah, ini salah kaprah kan? Jadi kalau berbicara masalah hijab bukan berbicara masalah model, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu pasti dengan punggungnya, ya. Jadi sampai pergelangan tangan. Ini yang menjadi hukum. Modelnya silahkan mau seperti apa. Ibu mau pakai kain, mau pakai apa saja yang diakui di budaya masing-masing, itu silahkan. Model itu tidak jadi ukuran, ya. Yang jadi ukuran itu syarat bahwa pakaian itu harus menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bukankah itu sangat jelas? Nah, ini sengaja sekarang dipelintir-pelintir, ya. Bahkan yang berbicara itu kan dikatakan seorang ahli tafsir. Nah, mari kita lihat misalkan kitab Yahudi mengatakan nih di Sefer Bereshit, ya, atau kitab Kejadian pasal 20:16. Dikatakan Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, diberi hadiah kerudung oleh Raja Abimelek, ya. Jadi di sana dikatakan Kule Sarah Amar, ya, Hinne Natahi Eleb Chesep Leachib. Ini dia kuberikan kepadamu sebuah kain. Nah, ya. Hinne Hula Kisut Einim, yang menjadi penutup mata semua orang yang bersama-sama engkau, ya. Likul asrib itab be'et kol, ya. Semuanya sebelum setiap orang, ya, benokatah, ya, sebelum setiap orang engkau disucikan dari celaan. Jadi Abimelek ini salah satu tokoh di zaman Nabi Ibrahim, ya, yang ada di Hebron, ya. Nanti Bapak dan Ibu harus tahu dulu kisahnya, ya. Nah, itu memberikan kerudung kepada Siti Sarah untuk kain, ya, untuk menutup auratnya begitu. Nah, yang lebih jelas lagi ini lebih hebat lagi. Ini adalah istrinya Nabi Ishak, ya. Jadi Siti Sarah kan punya anak Ishak. Ishak mau menikah dengan perempuan yang bernama Siti Ribekoh, atau orang Kristen suka menyebutnya Rebeka begitu, ya. Nah, dikatakan Fatisha Ribko et Eineiha, dan Ribeka atau Rebeka juga melayangkan pandangannya, ya. Fatere et Yitzhak, dan ketika dilihatnya ada Ishak. Saat itu Nabi Ishak adalah calon suaminya. Jadi belum menikah ini, ya. Belum menikah, baru ta'aruf, baru calon suami. Nah, maka dikatakan di sini Fatu Omer Ha'eved, maka ia berkata, ya, Miha ish halaze hahole bashade likoretenu, siapakah itu laki-laki yang berjalan di padang ke arah kita, gitu, ya. Faye Omer Ha'eved, maka hamba itu menjawab, Hu Adoni, dialah tuanku itu. Nah, ketika Ajaib Patitekash, lalu Rebeka mengambil kain dan menjadi calon suaminya. Ini belum jadi mahram kan? Ya, belum mahram, belum halal begitu, ya. Ini masih mahram, masih bukan mahram. Nah, ketika Ishak datang, Rebeka lihat, melayangkan pandangannya. Itu siapa? Kan begitu. Laki-laki di padang ke arah kita. Maka kata pembantunya, kata hamba sahayanya, yaitu tuanku Ishak. Maka setelah mengetahui bahwa itu adalah calon suaminya yang akan datang, Siti Rebeka mengambil kain penutup hidung, kan gitu, Pak, di kerudung, ya. Jadi disebutkan ditutupi kepalanya. Nah, begitu. Bahkan ada ancaman keras nih di dalam Bible itu bagi perempuan yang tidak mau berhijab. Nah, kalau di dalam Islam tidak ada ancaman secara fisik seperti ini. Di dalam Islam hanya disebut berdosa saja begitu. Perempuan yang tidak mau pakai hijab berdosa. Dan nanti kalau sholat tidak diterima sholatnya kecuali pakai hijab. Nah, jadi berbeda dalam Bible di surat atau di kitab Korintus, ya, Korintus 1 pasal 11 ayat 6 disebutkan, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka tuh apa kurang jelas ini silakan dibacakan kepada kaum feminis, ya, yang
Silakan dibacakan. Sebab perempuan jika maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tuh. Tetapi jika bagi perempuan adalah ya, bahwa rambutnya digunting, dibotakan, nah, tidak mau misalkan karena takut terhina atau dicukur ya, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Jadi tidak ada pilihan ketiga, ya, berkerudung atau dibotaki. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak berkerudung tapi bergaya rambut begitu ya, yang penting hati saya berkerudung, tidak ada seperti itu. Ajaran agama samawi dari dulu sama, perempuan itu pakai kerudung, itulah keistimewaan perempuan, kemuliaan perempuan, tidak boleh dilihat oleh sembarang laki-laki ya. Jadi pilihannya hanya dua, berkerudung atau dibotaki. Kalau dalam ajaran Islam tidak ada ya. Itu hanya diperintah berkerudung, kalau yang melanggar nanti dosa besar ya. Dan Allah tidak akan menerima sholat perempuan yang tidak berkerudung. Nah, sekian dulu ya yang bisa disampaikan. Jadi ini mudah-mudahan menjadi pengantar ya, meningkatkan motivasi kepada Bapak dan Ibu kalau mau membahas tentang seputar perempuan di dalam Islam. Nanti saya sarankan kalau Bapak dan Ibu mau memperdalam masalah ini, bisa membeli kitabnya ya, yang langsung ditulis oleh ulama kita sebanyak 6 jilid ya. Kitab aslinya berbahasa Arab berjudul Tahrirul Mar'ah. Ya, Tahrirul Mar'ah. Kalau terjemahan Indonesianya sudah ada ya. Terjemahannya itu adalah kebebasan wanita. Ini saya ambilkan dulu ya. Jadi kebebasan wanita, tulisan Al-Ustadz Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syukoh. Ini rekan dari Syekh Yusuf Qaradawi ya. Jadi ulama kontemporer, wafat tahun 95. Ini 6 jilid, lihat. 6 jilid. Ya. Jadi bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu, 6 jilid. Dan ini membahas wanita dengan sangat komprehensif, bagaimana Islam itu sangat emansipatoris terhadap wanita. Silakan dibeli ini. Bagus ya. Ini hanya berapa ya harganya, saya beli itu 300.000 lah. 6 dapat 6. Ya. Kalau Bapak mau kitab aslinya juga ada, PDF-nya juga ada, saya bisa kirimkan ya. Tahrirul Mar'ah. Tuh, ini luar biasa ya, karya fenomenal dari ulama kita. Kalau orang-orang yang menulis tentang revolusi feminisme, kesetaraan gender, tentang feminis itu paling menulis artikel, paling banter jadi tipis. Ini ulama Islam membahas perempuan, kedudukan perempuan dalam Islam yang sangat dijunjung tinggi kehormatannya oleh Islam sampai 6 jilid ya. Tuh, ini bagus ya bukunya. Ustadz Gopur ini wajib ya punya. Insyaallah. Ya. Tuh, judul aslinya Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah. Ya, ini terjemahan dari kitab ini. Tuh. Ya, dan saya juga punya ini file aslinya, ya. Nah, ini wah seru sekali, luar biasa, dan tidak menggunakan bahasa yang rumit, ya. Tidak menggunakan bahasa analisa, memakai istilah-istilah disiplin ilmu, tidak. Ini hanya menunjukkan riwayat-riwayat dan kisah-kisah, lalu diambil pelajaran, ya. Tafsir-tafsir, syarah-syarah hadis, begitu saja. Tapi nanti menunjukkan bahwa oh perempuan itu ternyata sangat dihormati, apalagi setelah datangnya Islam. Dihormati, sangat dihormati oleh Nabi Muhammad, oleh Allah di dalam ajaran Islam. Ya begitu, sekian dulu ya. Silakan Ustadz Gopur, saya kembalikan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Chandrawasih dari Rian, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.